Kenalkan, namaku Henry. Umurku sekarang beranjak 27 tahun. Dan kini aku belum menikah. Aku sehari-hari bekerja membantu ayahku ke sawah. Pergi dari pagi hingga apabila sore senja aku baru pulang dari sawahku. Aku tidak memiliki lahan sawah. Sawah yang aku kerjakan selama ini adalah sawah Pak Agus, samaran, dengan perjanjian bagi hasil. Pak Agus adalah seorang kepala desa di desaku. Ia mempunyai seorang anak perempuan yang masih kuliah di kota. Aku hanya tahu kalau Pak Agus cuma mempunyai satu orang anak saja. Memang Pak Agus orang yang cukup terpandang dan kaya di desaku. Lahan sawahnya yang cukup lumayan banyak sehingga ia menyewakan maupun memberikan modal kepada penduduk desaku untuk menanam padi di lahannya. Ayahku selalu menyuruhku untuk menikah. Karena menurut ayahku umurku semakin lama semakin tua. Itu yang membuatku menjadi beban dalam aku bekerja. Suatu hari Pak Agus datang ke sawah melihat kami lagi menanam padi. Aku pun diajak ngobrol dengan Pak Agus. "Hen, kamu belum mau menikah apa?" tanya Pak Agus kepadaku. Entah itu kenapa Agus belum mau menikah padahal aku selalu menyuruhnya agar cepat-cepat menikah, keburu tua nanti. Benar gak Pak Agus? Sambung ayahku saat itu. Aku hanya duduk diam dan tersipu malu entah apa yang harus aku jawab saat itu. Aku hanya menundukkan kepala saat ayahku dan Pak Agus berkata seperti itu. "Besok kamu ke rumah Bapak ya Hen?" ucap Pak Agus. "Baik Pak," ucapku. Dalam hati aku diam dan berpikir kenapa Pak Agus menyuruhku untuk ke rumahnya besok. Mungkin aku disuruh mengambil uang hasil panen kemarin, batinku. Keesokan harinya, aku pun bergegas ke rumah Pak Agus. Dan sesampainya di sana aku pun disambut oleh istri dan Pak Agus. Aku dipersilahkan duduk di ruang tamunya. "Ada apa ya Pak, Bapak menyuruhku ke rumah Bapak?" tanyaku kepada Pak Agus. "Jadi gini Hen, Bapak mau memperkenalkan kamu dengan anak Bapak," ucap Pak Agus. Aku bingung dengan Pak Agus kenapa ia menyuruhku untuk berkenalan dengan anaknya. Apa yang mau Pak Agus lakukan dengan semua ini, dalam hatiku. Tak lama datanglah anak Pak Agus, aku berkenalan dengannya. Ia bernama Indah. Dan aku disuruh Pak Agus untuk membantu Indah di sawah untuk membuat laporan tugas akhir kuliahnya yang biasa disebut skripsi. Semenjak itu aku dekat dengan Indah. Semakin hari aku semakin tertarik dengan Indah. Beberapa bulan kemudian aku pun memberanikan diri untuk melamar Indah. Dan akhirnya lamaranku diterima oleh keluarga Pak Agus. Aku pun melangsungkan pernikahanku dengan Indah. Dan semenjak itu aku tinggal di rumah Indah. Namun setahun aku menikah dengan Indah, Pak Agus mengalami serangan jantung dan mengakibatkan Pak Agus meninggal dunia. Ibu mertuaku sangat sedih kala itu. Namun semua sudah terjadi, dan kehidupan harus berjalan. Aku dan Indah memutuskan untuk tinggal di rumah yang sudah kami buat yang tak jauh dari ibu mertuaku. Indah istriku memutuskan untuk bekerja di sebuah perusahaan swasta. Sedangkan aku harus pergi ke sawah setiap harinya. Sehingga untuk mengurus rumah tidak ada. Akhirnya aku pun mencari asisten rumah tangga yang ada di desaku. Dan kala itu tetanggaku menawarkan seorang asisten rumah tangga. Dia adalah Buk Desiti. Buk Desiti adalah seorang wanita yang berumur kurang lebih 48 tahun. Ia tinggal di desa tempat kami tinggal. Nah, ini awal kedekatanku dengan Buk Desiti. Dan aku akan menceritakan pengalaman indah aku bersama Buk Desiti. Semenjak itu Buk Desiti selalu di rumahku. Membantu pekerjaan istriku. Untuk memasak, mencuci. Dengan adanya Buk Desiti, rumahku menjadi tidak sepi lagi. Seperti hari-hari sebelumnya. Hal itu karena adanya Buk Desiti di rumahku. Karena aku dan istriku kasihan melihat Buk Desiti yang rumahnya cukup lumayan jauh, akhirnya aku dan istriku menyuruh Buk Desiti untuk tinggal bersama kami. Karena hal itulah,
Istriku sepulang kerja selalu bercengkrama dengan Bukde Siti apabila di rumah. Suatu malam, aku melihat istriku lagi bercengkrama dengan Bukde Siti di depan TV. Aku tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Aku pun mencoba mendekati mereka dan ikut bercengkrama dengan istri dan Bukde Siti. Karena mataku mulai terasa berat, aku memutuskan untuk ke kamarku, dan meninggalkan istriku yang asik bercengkrama dengan Bukde Siti. Namun dengan melihat istriku lagi bercengkrama, keinginanku mulai muncul saat itu. Aku berniat untuk memberikan kejutan untuk istriku. "Dek, abang ke kamar duluan ya." Seraya aku menuju ke kamarku. Karena keinginanku yang cukup kuat pada malam itu. Aku butuh sesuatu untuk penyelesaian bersama istriku saat malam itu. Sesampainya di kamarku, aku berdiri di depan kaca kamarku dan mengambil parfum yang ada di meja rias. Tak berselang lama. Klek, suara pintu kamarku yang dibuka. Ternyata itu istriku yang datang ke kamarku. Saat itu istriku heran melihatku, yang berdiri di depan meja rias seperti tidak biasanya. Terlihat bahwa istriku terlihat tertarik denganku. "Ayo kita tidur, Dek." Seraya aku menyambut istriku. "Aduh bang, mana bisa aku tidur kalau lihat kamu seperti ini?" ya ujar istriku. "Kenapa, Dek? Kamu suka ya?" tanyaku. "Siapa yang gak suka melihat kamu seperti ini, Bang?" jawabnya dengan antusias. Karena kondisi yang seperti itu, istriku pun memulainya terlebih dahulu. Dan tentu aku menyambut istriku dengan senang hati, karena memang itulah yang aku inginkan pada malam itu. Saat itu karena istriku terlalu bersemangat, dan aku tak tahu apa yang membuat istriku seperti itu tidak seperti biasanya. Apa mungkin karena parfum yang aku pakai tadi? Tanyaku dalam hati. Karena hal itu semangat yang tinggi istriku langsung memperolehnya dan langsung tertidur. Sedangkan aku belum sempat memperolehnya, istriku meninggalkanku dengan keadaan nanggung. Pada malam itu aku merasa gelisah jadinya. Aku terus mencoba memejamkan mataku namun tidak bisa, karena mungkin malam itu aku benar-benar memerlukan bantuan untuk menyelesaikannya. Aku terus mencoba untuk mengatur nafasku agar detak jantungku kembali normal dan keinginanku menjadi mengurang. Saat itu aku kepikiran, kalau buat es teh mungkin bisa meredakan semua ini, di dalam hatiku. Saat itu dengan keadaan aku hanya memakai sarung tanpa baju. Dengan santainya aku menuju ke dapur. Saat malam itu aku sungguh lupa bahwa aku tidak tinggal berdua saja dengan istriku. Aku lupa kalau ada Bukde Siti yang juga tinggal di rumahku, karena hal yang aku lakukan dengan istriku yang tidak tuntas membuat aku lupa diri. Sesampainya di dapur aku langsung membuka kulkas dan mengambil es batu, dan membuat es teh. Dan aku langsung meminum es teh yang aku buat. Saat itu ketika aku selesai meminum es teh buatanku, aku meletakkan gelas di meja dapur. Tiba-tiba ada seseorang yang keluar dari kamar mandi. Memang kamar mandi di rumahku terletak di sebelah dapur, sehingga apabila mau ke kamar mandi harus melewati dapur. Betapa terkejutnya aku. Aku melihat ternyata Bukde Siti yang keluar dari kamar mandi. Sementara itu Bukde Siti juga nampaknya terkejut melihatku. Ia terlihat termangu melihatku saat itu. Saat itu, aku sempat memebrakkan sarungku. Tanpa Bukde Siti melihatku dengan melongong, aku sempat berpikir aneh-aneh saat itu. "Loh Bukde belum tidur?" tanyaku. "Belum nak. Kamu sendiri ngapain di dapur sendiri, gak pakai BJU cuma pakai sarung?" tanya Bukde. Aku sempat kebingungan mau jawab apa saat itu. "Oh iya Bukde, aku tadi terasa gerah sekali. Aku ke dapur sekalian buat es teh Bukde," menjawabku seraya menundukkan kepala. "Ya sudah Bukde. Aku kembali ke kamarku dulu ya Bukde," ucapku sambil menuju kamarku dengan berlari kecil untuk menutupi rasa maluku kepada Bukde Siti. Sesampainya di kamarku aku langsung duduk di sebelah istriku yang tampak tertidur dengan pulas dan aku menghela nafas yang panjang.
Jujur jantungku terasa deg-degan karena lari kecil tadi akibat dari kepergok Bukde Siti waktu di dapur yang aku anggap aku kurang sopan di depan Bukde Siti. Jujur aku berpikir, ya alangkah malunya aku, sambil aku memukuli kepalaku sendiri, dan menyalahkan diriku sendiri. Aku masih membayangkan bagaimana besok pagi aku apabila bertemu dengan Bukde Siti. Aku sungguh malu rasanya. Aku takut Bukde Siti bercerita dengan istriku soal kejadian yang Bukde Siti lihat. Namun aku tidak mau terus menyalahkan diriku sendiri. Apalagi kejadian tadi adalah pengalaman dan kesalahan manis bagiku. Karena selama Bukde Siti berada di rumahku, aku sering mencuri pandangan kepada Bukde Siti. Bukan perhatian seorang anak kepada ibunya, melainkan seperti pandangan seorang laki-laki kepada wanita yang dikaguminya. Apalagi kalau aku mengingat istriku yang selalu membuatku nanggung. Aku berpikir mungkin Bukde Siti bisa menutupi kekurangan istriku itu, batinku. Namun semua itu tidak membuatku gegabah dalam melangkah. Karena walaupun bagaimanapun dia adalah Bukde asisten rumah tangga untuk kami. Karena mungkin karena kesalahan istriku yang membuatku nanggung, sehingga itulah aku mencari pelampiasan untuk menutup itu semua. Pagi itu, seperti biasa istriku pergi ke kantor, sedangkan aku masih saja teringat kejadian tadi malam. Mungkin kalau tadi malam aku tidak bisa menahannya, mungkin saja aku sudah melakukannya dengan Bukde Siti. Mas, aku berangkat dulu ya, ucap istriku dengan mencium tanganku. Oh iya, hati-hati, nanti mas ke sawahnya. Agak siangan, ucapku. Selepas itu istriku pun pergi ke kantor dan aku masih duduk santai di halaman rumah. Tak lama istriku pergi ke kantor, Bukde Siti pun menghampiriku. Mas, sarapan dulu. Bukde sudah buatin sarapan bubur, Bukde taruh di meja makan. Ucap Bukde Siti seraya dengan senyumannya. Oh ya Bukde, Bukde mau kan temani aku sarapan? Tanyaku dengan penuh harap. Oh iya mas, boleh, sahut Bukde Siti. Akhirnya kami pun menuju meja makan rumahku, dan Bukde Siti mempersiapkan makanan untukku dan duduk tepat di hadapanku. Kala itu, suasana rumah yang begitu sepi hanya aku dan Bukde Siti. Aku mencoba merayu dan mencoba keberuntungan dengan Bukde Siti. Aku tak peduli dengan apa yang akan terjadi ke keesokan harinya. Kala itu aku menatap Bukde Siti dengan tajam. Dan menceritakan semuanya soal istriku yang membuatku sering nanggung. Kala itu Bukde Siti mendengarkan pembicaraanku, dan aku meminta solusi dengannya. Gimana ya Bukde solusinya? Tanyaku. Waduh, Bukde kurang paham soalnya Bukde sudah lama menjanda mas, ujar Bukde Siti. Saat itu aku mencoba mengajak Bukde Siti. Bagaimana, kalau Bukde saja yang memenuhi itu semua? Ucapku. Bukde Siti pun kaget mendengar hal itu. Kalau Bukde gak bisa gimana mas? Sahutnya. Udah Bukde yakin saja, pasti Bukde bisa, ucapku. Sebenarnya Bukde juga pengen mas sudah lama tapi gak tahu mau negan siapa ngelakunnya, ucap Bukde Siti. Jadi selama ini Bukde juga ngerasain hal yang sama denganku Bukde. Ucapku dengan rasa penuh senang. Kala itu aku pun mengajak Bukde ke kamarku dan melakukan teori yang indah bersama Bukde Siti. Aku tak menduga hal ini bisa terjadi, namun aku sangat senang Bukde Siti jago sekali memainkannya sesuai dengan keinginanku selama ini. Saat itu adalah awal dari aku menjalani kedekatan dengan Bukde Siti. Apalagi istriku sering lembur kerja. Sehingga Bukde Siti bisa aku manfaatkan untuk memenuhi segala keinginanku tanpa sepengetahuan istriku. Selama beberapa bulan aku terus berkukuruyuk dengan Bukde Siti. Tepatnya 60 hari, bahkan tidak terhitung lagi aku melakukannya dengan Bukde Siti. Berbagi tempat dan posisi sudah kami coba untuk berkukuruyuk dengan Bukde Siti. Di dapur, di kamarku, bahkan di kamar mandi sudah pernah kami coba. Sehingga apa yang kami lakukan itu tidak terlihat dari luar rumah. Tak kuduga ternyata kehadiran Bukde Siti membuat kebahagiaan tersendiri bagiku. Dan aku harap semua ini akan terus berlanjut, dan semoga istriku tidak mengetahui apa yang sudah kami lakukan selama ini.